Selamat datang di channel Kantohe TV. Terima kasih bagi yang sudah subscribe dan tonton video-video saya. Bagi yang belum, mohon dukungannya untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Subscribe itu gratis kok, dan supaya Anda yang lebih dulu tahu, kalau saya udah upload video terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen dan share videonya, agar lebih banyak orang yang bisa gabung dan baca cerita-cerita menarik ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke ceritanya. Trio detektif misteri hantu hijau. Pendahuluan sekaligus peringatan. Saya bukan hendak menakut-nakuti. Tapi saya merasa berkewajiban memberitahu, dalam buku ini nanti ada hantu. Hantu hijau, sesuai dengan judul buku ini. Kecuali itu akan ada pula seuntai kalung mutiara aneh. Begitu pula seekor anjing. Anjing itu sama sekali tak ada peranannya dalam kisah ini, karena ia tidak berbuat apa-apa. Atau, mungkin ada juga peranannya. Soalnya, tidak berbuat apa-apa bisa saja sama penting artinya dengan berbuat sesuatu. Ini ada gunanya untuk dipikirkan. Sebetulnya di sini saya bisa saja menuturkan segala kejadian aneh, petualangan dan situasi tegang yang ada dalam buku ini. Tapi tentunya kalian ingin membacanya sendiri. Karena itu cukuplah apabila saya hanya memperkenalkan para pelaku utama kisah ini. Mereka dikenal sebagai trio detektif. Mereka masing-masing Jupiter Jones, Bob Andrews dan Pete Crenshaw. Ketiga remaja itu mendirikan biro penyelidik yang diberi nama trio detektif. Kerja mereka menyelidiki kejadian-kejadian misterius yang dilakukan pada saat-saat senggang. Mereka tinggal di Rocky Beach, sebuah kota kecil di tepi Samudra Pasifik. Letaknya beberapa mil dari Hollywood, kota perfilman yang tersohor di California, Amerika Serikat. Bob dan Pete hidup dengan orang tua masing-masing. Sedang Jupiter tinggal bersama pamannya, Titus Jones, serta bibinya, Matilda Jones. Kedua suami istri itu memiliki perusahaan barang-barang bekas yang diberi nama Jones Salvador. Di Indonesia mereka dikenal dengan julukan tukang loak. Tapi tukang loak besar-besaran. Boleh dibilang apa saja bisa ditemukan di tempat mereka. Di antaranya ada sebuah home trailer atau caravan yang panjangnya sekitar 10 meter. Trailer itu sudah rusak karena tabrakan. Titus Jones tidak berhasil menjualnya karena tidak ada yang kepingin membeli trailer rusak. Karena itu ia mengizinkan Jupiter dan kedua temannya memakai rumah di atas roda itu sebagai tempat bermain-main. Trio detektif memugarnya. Dijadikan markas besar modern yang sesuai dengan biro penyelidik yang mereka kelola. Di situ ada laboratorium kecil-kecilan, kamar gelap untuk mencuci film, serta kantor yang lengkap dengan meja tulis, mesin ketik, telepon, tape recorder dan sejumlah buku ilmu pengetahuan. Tentunya pengetahuan yang ada hubungannya dengan kegiatan mereka. Peralatan yang ada di situ dibuat sendiri oleh mereka dengan memanfaatkan barang bekas. Paman Titus mempunyai dua orang pembantu. Nama mereka masing-masing Hans dan Konrad. Kedua pemuda itu bersaudara. Mereka berasal dari Jerman Selatan. Keduanya berambut pirang dan bertubuh kekar. Jupiter minta tolong pada mereka agar menumpukan barang bekas di sekeliling trailer, sehingga tidak bisa dilihat dari luar. Dan setelah beberapa waktu, trailer itu sudah dilupakan orang. Yang tahu bahwa rumah di atas roda itu masih ada tinggal trio detektif saja. Dan mereka merahasiakannya. Kalau mau masuk ke situ, mereka melewati jalan rahasia. Mereka paling sering memakai jalan yang diberi nama terowongan 2. Ini merupakan pipa seng panjang yang menghubungkan bengkel mereka yang ada di luar dengan markas besar. Sebagian dari pipa itu letaknya di bawah tanah. Di samping itu masih ada pula jalan masuk lain-lainnya, tapi nanti kalian akan mengetahuinya juga sendiri. Trio detektif kadang-kadang harus mengadakan perjalanan yang agak jauh. Untuk itu tersedia sebuah mobil. Bukan sembarang mobil saja, tapi sebuah Rolls-Royce bersepuluh emas, lengkap dengan supir. Tentu saja mobil mewah itu bukan milik mereka. Jupiter pernah memenangkan suatu sayembara. Sebagai hadiah, ia boleh memakai mobil itu selama 30 hari. Tapi kalau jarak yang harus ditempuh tidak begitu jauh, ketiga remaja itu memakai sepeda. Sekali-sekali mereka diantar oleh Hans atau Konrad, naik truk perusahaan paman Titus. Jupiter Jones potongannya gempal. Ada juga yang jahil, mengatakan dia gendut. Mukanya memang bulat seperti bulan purnama. Air mukanya bisa kelihatan tolol. Tapi itu memang disengaja olehnya, karena sebenarnya Jupiter sangat cerdas dan berotak encer. Dan ia senang sekali menonjolkan hal itu. Jupiter banyak sekali segi baiknya. Tapi rendah hati tidak termasuk di dalamnya. Peter Crenshaw bertubuh jangkung dan kekar. Kemampuan jasmaninya mengagumkan. Ia tangan kanan Jupiter yang sering melacak jejak orang-orang yang dicurigai, dan melakukan berbagai urusan yang berbahaya. Kalau Bob Andrews, anaknya langsing. Ia lebih cocok melakukan tugas riset dan mencatat. Di luar kesibukan bersekolah, ia juga bekerja di perpustakaan. Ini memungkinkannya mencari informasi yang diperlukan trio detektif dalam kegiatan mereka. Semuanya ini saya ceritakan di sini, supaya cerita selanjutnya tidak hanya banyak diganggu pengulangan keterangan yang sudah pernah dibicarakan dalam kasus-kasus sebelum ini. Dan sekarang, tabahkan hati, karena hantu hijau akan menjerit. Alfred Hitchcock. Bab 1 Jeritan Hantu Hijau. Jeritan itu menyebabkan Bob Andrews dan Pete Crenshaw kaget setengah mati. Kedua remaja itu sedang berdiri di suatu jalan masuk yang tidak terawat. Di mana-mana tumbuh rumput liar. Di depan mereka nampak sebuah rumah tua yang tidak didiami lagi. Rumah itu besar sekali, sebesar hotel. Satu sisinya sudah runtuh, diambrukkan para pekerja. Cahaya bulan yang remang-remang, membuat pemandangan saat itu seperti diselubungi kabut. Seperti dalam mimpi. Bob sedang berbicara, melukiskan pemandangan yang nampak. Suaranya direkam dengan tape recorder kecil yang tergantung di lehernya. Lah berhenti sebentar. Sambil menoleh pada Pete, ia berkata, banyak orang beranggapan bahwa rumah ini berhantu, Pete. Sayang tidak teringat oleh kita, ketika Alfred Hitchcock waktu itu mencari-cari rumah hantu untuk filmnya. Ya, kurasa Pak Hitchcock senang dengan rumah ini, kata Pete menyetujui. Tapi aku tidak. Terus terang saja, makin lama aku berdiri di sini, semakin gelisah saja perasaanku. Bagaimana jika kita pergi saja sekarang? Tepat saat itulah terdengar bunyi jeritan yang melengking tinggi. Datangnya dari rumah kosong itu. Bulu roma Bob dan Pete berdiri mendengar jeritan yang lebih mirip suara binatang daripada manusia itu. Kau dengar suara itu? Kata Pete dengan suara seperti tercekik. Tunggu apa lagi kita di sini? Ayo, cepat lari. Tunggu, kata Bob. Ia tetap berada di tempatnya, walau kakinya sudah kepingin lari saja. Melihat Pete ragu-ragu, ia menambahkan, akan kucetel tape recorder ini lebih keras lagi, karena siapa tahu nanti ada bunyi lain. Jupiter pasti akan berbuat begitu. Yah, kata Pete, ia masih ragu. Tapi Bob sudah memutar tombol rekaman bunyi serta mengarahkan mikrofonnya ke rumah kosong yang nampak di antara pepohonan di depan mereka. Ai, terdengar lagi jeritan seperti yang tadi. Melengking panjang dan tinggi, lalu menurun dan lenyap lagi dengan pelan. Yuk, kita pergi, kata Pete mendesak. Sudah cukup banyak yang kita dengar. Kali ini Bob sependapat. Dengan cepat keduanya berpaling. Maksudnya hendak lari ke tempat sepeda mereka ditaruh tadi. Pete gesit seperti kijang.
Sedang Bob kini bisa lari lebih cepat dari sebelumnya. Beberapa tahun yang lalu kakinya pernah patah karena jatuh di suatu lereng berbatu. Karena itu kemudian terpaksa memakai penopang. Untung saja proses penyembuhan cederanya berjalan baik. Setelah cukup lama melatih kekuatan kaki, akhirnya minggu yang baru lalu Bob diberitahu bahwa kakinya tidak memerlukan penopang lagi. Dan kini gerakannya terasa begitu enteng. Ia merasa seakan-akan bisa terbang. Walau begitu, keduanya tidak bisa lari jauh-jauh, karena tahu-tahu ada beberapa lengan kekar yang menahan. Pete mendengus kaget. Ia menabrak seseorang yang berada di belakangnya. Bob juga terhenti larinya, karena membentur seorang laki-laki yang langsung memegangnya. Ternyata tanpa mereka ketahui, ada segerombolan laki-laki datang di belakang mereka, ketika keduanya sedang terpaku mendengar suara jeritan seram tadi. Pelan, nak, seru laki-laki yang memegang Pete. Nyaris saja aku jatuh kau tubruk. Suara apa itu tadi? Tanya orang yang menahan Bob, supaya jangan jatuh. Kami melihat kalian berdiri sambil mendengarkan. Kami tidak tahu, tapi kedengarannya kayak suara hantu. Kata Pete, hantu. Omong kosong. Mungkin seseorang yang sedang mengalami kesulitan. Mungkin gelandangan. Kelima atau enam orang yang baru datang itu berbicara campur aduk. Pete dan Bob sudah tidak diacuhkan lagi. Kedua remaja itu tidak bisa melihat muka orang-orang itu dengan jelas. Tapi semuanya berpakaian rapi. Dari gaya bicara mereka, diperoleh kesan bahwa orang-orang itu penghuni rumah-rumah di daerah pemukiman yang nyaman di sekeliling rumah kosong yang kebunnya tak terawat itu. Daerah itu dikenal dengan nama Green Estate. Kita masuk saja ke dalam. Kata seorang dari mereka dengan lantang. Suaranya bernada berat. Bob tidak bisa mengenali raut mukanya dengan jelas. Yang nampak hanyalah bahwa ia berkumis tebal. Orang itu menyambung kalimatnya, kita kesini untuk melihat bangunan tua ini, sebelum diambrukkan. Mungkin jeritan itu berasal dari seseorang yang menderita cedera di dalam rumah. Saya rasa lebih baik jika kita memanggil polisi, kata seorang laki-laki memakai jas potongan sport yang kainnya berkotak-kotak. Ia agak gugup. Menyelidiki hal-hal begini kan tugas mereka. Tapi mungkin ada orang cedera di sana, kata orang yang bersuara berat. Mungkin kita bisa menolong. Jika menunggu dulu sampai polisi datang, siapa tahu, jangan-jangan nanti ia sudah mati. Anda saja yang masuk, saya akan memanggil polisi, kata laki-laki yang berjas kotak-kotak. Ia langsung berpaling, hendak pergi. Saat itu seorang lainnya lagi berbicara. Ia menuntun seekor anjing kecil. Ah, mungkin itu burung hantu atau kucing yang tersesat di dalam, katanya. Kalau Anda memanggil polisi cuma untuk itu saja bisa malu Anda nanti. Laki-laki berjas kotak-kotak nampak agak bingung. Yah, katanya. Saat itu laki-laki yang paling besar tubuhnya dalam kelompok itu mengambil pimpinan. Ayo, ajaknya, kita akan berenam dan beberapa di antara kita membawa senter. Menurut pendapatku kita periksa dulu ke dalam. Nanti kita bisa memanggil polisi, kalau ternyata memang perlu. Kalian berdua, kini orang itu berbicara pada Bob dan Pete, kalian pulang. Kalian tak ada gunanya di sini. Setelah itu ia melangkah di atas jalan beralas batu yang menuju ke rumah kosong. Orang-orang yang lain menyusul, setelah bimbang sesaat. Laki-laki yang menuntun anjing kecil mengangkat binatang itu lalu menggendongnya sambil berjalan. Sedang laki-laki berjas kotak-kotak berjalan paling belakang. Dari sikapnya nampak bahwa ia masih tetap ragu. Yuk, kata Pete pada Bob, kita pulang saja. Kita tak ada gunanya di sini, seperti kata orang itu tadi. Lalu kita tidak menyelidiki apa yang terdengar menjerit itu. Bantah Bob, bayangkan kata Jupiter nanti. Pasti kita dikecamnya habis-habisan. Kita ini kan penyelidik. Lagi pula, kita tidak perlu takut lagi, karena beramai-ramai di sini. Bob bergegas menyusul kelompok yang sudah mendahului. Pete menyusulnya. Sedang keenam laki-laki itu sudah sampai di pintu depan yang besar. Mereka berdiri di situ dengan sikap bimbang. Lalu laki-laki yang bertubuh paling besar di antara mereka menekan gagang pintu. Pintu terbuka. Di belakangnya nampak seram di dalam yang gelap. Kita nyalakan senter, katanya. Aku ingin tahu, bunyi apa itu tadi. Dengan senter menyala ia mendahului masuk. Orang-orang yang lain berdesak-desakan menyusulnya. 3 senter lagi menyala, memecah ke 8. Sewaktu orang-orang masuk, Pete dan Bob ikut menyelinap dengan diam-diam di belakang mereka. Mereka sampai di sebuah ruangan yang luas. Kelihatannya dulu merupakan tempat menerima tamu, kalau ada pesta dan sebagainya. Senter disorotkan ke sana-sini. Nampak dinding berlapis kertas sutra yang sudah pudar warnanya. Kertas dinding itu dihiasi lukisan pemandangan di Cina. Di situ juga ada tangga yang lebar. Bentuknya melengkung ke atas. Satu di antara orang-orang yang masuk, menyorotkan senternya ke tangga itu. Di situ rupanya Patua Matias Green jatuh sehingga lehernya patah 50 tahun yang lalu, katanya. Coba cium bau tempat ini. Pengap sekali. Tidak mengherankan sebetulnya, kalau diingat bahwa rumah ini sejak waktu itu tidak pernah didiami lagi. Kata orang, di sini ada hantu, kata seseorang lagi, dan aku percaya saja. Mudah-mudahan saja kita tidak melihat hantu itu. Kalau begini terus, takkan berjalan penyelidikan kita, kata laki-laki yang bertubuh kekar. Yuk, kita mulai saja dengan tingkat dasar. Sambil menggerombol terus, orang-orang itu mulai memeriksa kamar-kamar besar yang terletak di tingkat dasar. Dalam kamar-kamar itu sama sekali tidak ada perabot rumah. Debu berhamburan di mana-mana. Dinding salah satu sayap gedung itu sudah tidak ada lagi. Para pekerja yang bertugas mengambrukkan rumah tua itu memulai pekerjaan mereka hari itu dengan membongkar dinding luar itu. Orang-orang yang masuk bersama Pete dan Bob mencari kemana-mana. Tapi yang mereka temukan hanya kamar demi kamar yang kosong dan bergema. Mereka berjalan tertegun-tegun. Bicara pun berbisik-bisik. Kini mereka menuju ke sayap bangunan yang satu lagi. Akhirnya sampai di sebuah ruangan luas, yang dulu kelihatannya kamar duduk. Pada satu ujungnya terdapat tempat pediangan yang megah. Di seberangnya berjajar jendela yang besar-besar. Orang-orang yang masuk itu berdiri bergerombol di depan tempat pediangan. Mereka berunding. Perasaan mereka tidak enak. Percuma saja kita mencari, kata seseorang dengan suara pelan. Sebaiknya kita memanggil polisi. Set. Semua berdiri terpaku. Orang yang berbicara tadi langsung bungkam. Saya merasa seperti mendengar sesuatu, kata orang yang mendesis tadi. Ia berbisik-bisik. Mungkin seekor hewan. Coba kita matikan semua senter. Barangkali nanti ada yang nampak bergerak-gerak. Seketika itu juga senter padam semuanya. Ruangan menjadi gelap. Hanya sinar bulan saja yang samar-samar merembes masuk lewat kaca jendela yang buram karena debu. Lihatlah, kata seseorang dengan nada kaget. Itu, di dekat pintu. Semua berpaling ke arah yang dimaksudkan. Dan semua melihat apa yang dimaksudkan orang itu. Sesosok tubuh hijau-hijauan nampak berdiri dekat pintu yang mereka lewati sewaktu masuk tadi. Tubuh itu seakan-akan memancarkan cahaya samar, bergoyang-goyang seperti kabut. Bob menatap pemandangan itu. Tanpa disadarinya, ia menahan napas. Dan sosok tubuh itu makin lama makin jelas bentuknya. Berupa seorang laki-laki, memakai jubah hijau yang panjang berjela-jela. Itu hantunya, kata seseorang dengan suara lemas. Hantu Patua, Matias Green. Hidupkan semua senter, kata laki-laki bertubuh kekar dengan suara tegas. Arahkan ke sana.
Tapi sebelum senter dinyalakan, sosok tubuh samar kehijauan itu kelihatannya seolah-olah melayang sepanjang dinding, lalu menyelinap keluar lewat pintu. Tepat pada saat 3 senter terpencar ke sana, bayangan itu lenyap. Coba aku ini ada di tempat lain, sejak 1 jam yang lalu, bisik Pit di telinga Bob. Mungkin tadi itu cuma cahaya lampu mobil yang masuk lewat jendela, kata seseorang dengan suara tandas. Yuk kita periksa keseram di dalam. Bergedebak-gedebuk mereka pergi ke ruangan itu, lalu menyorotkan senter ke segala arah. Tapi tak ada yang bisa dilihat di situ. Lalu ada yang mengusulkan, sebaiknya senter dimatikan lagi. Mereka lantas menunggu dalam gelap. Semua membisu. Hanya anjing kecil yang digendong terdengar seperti mengeluh dengan suara pelan. Kini Kit yang paling dulu melihatnya. Yang lain-lain memandang ke sekitar mereka. Tapi Kit kebetulan mendongak, memandang ke arah tangga. Dan dilihatnya sosok tubuh hijau yang tadi, berada di ujung bawah tangga. Itu dia, di tangga. Seru Kit, semua menoleh. Dan semuanya melihat sosok tubuh itu bergerak seakan-akan meluncur menaiki tangga menuju tingkat atas. Ayo, kita kejar. Seru laki-laki bertubuh kekar. Pasti itu seseorang yang hendak mempermainkan kita. Ia bergegas lari mendaki tangga diikuti yang lain-lainnya. Tapi sesampai di tingkat kedua, ternyata tidak ada orang di situ. Aku punya akal, kata Bob. Ia berpikir-pikir, apa yang akan dikerjakan Jupiter jika pada saat itu ada di antara mereka. Dan Bob merasa tahu tindakan apa yang tentunya akan diambil kawannya itu. Ia memicingkan mata karena silau kena sinar senter yang diarahkan padanya. Jika memang benar tadi ada orang menaiki tangga ini, maka tentunya ada bekas kaki di atas lantai yang berdebu. Dan kita bisa mengikuti jejak itu. Kata anak ini benar, kata laki-laki yang menggendong anjing. Kalian yang memegang senter, arahkan cahayanya ke bagian lantai yang belum terinjak kaki kita. 3 jalur sinar menerangi lantai. Nampak debu tebal di situ. Tapi sama sekali tidak kelihatan jejak kaki. Tidak ada orang naik kemari. Kata seseorang dengan nada bingung. Kalau begitu, apa yang tadi kita lihat menaiki tangga ini? Pertanyaan itu tidak dijawab. Tapi semua tahu apa yang sedang dipikirkan oleh masing-masing. Sekarang kita padamkan senter lagi untuk melihat apakah yang tadi itu muncul kembali, kata seseorang menyarankan. Lebih baik kita pergi saja dari sini, kata seseorang yang lain. Tapi yang selebihnya setuju dengan usul pemadaman senter. Bagaimanapun mereka kan beramai-ramai di situ, dan tidak ada yang mau mengaku bahwa ia sebenarnya Mary. Karenanya mereka menunggu lagi dalam gelap. Pit dan Bob memandang ke bawah. Tiba-tiba terdengar suara seseorang mendesis. Di sebelah kiri, katanya. Orang-orang berpaling dengan cepat. Suatu sinar samar kehijau-hijauan nampak di samping sebuah pintu. Sinar itu makin lama makin jelas kelihatan, menjelma menjadi sesosok tubuh manusia. Orang itu memakai jubah panjang berjela-jela, seperti pakaian bangsawan Cina kuno. Jubah itu berwarna hijau. Jangan dikagetkan, kata seseorang dengan suara pelan. Kita perhatikan saja, apa yang akan dilakukan olehnya. Semua menunggu dengan diam. Sosok tubuh menyeramkan itu mulai bergerak. Seakan-akan meluncur sepanjang dinding, menuju ke ujung serambi. Sesampai di situ kelihatannya seperti membelok ke balik sudut ruangan, lalu lenyap. Kita ikuti, tapi jangan ribut-ribut seperti tadi, gumam seseorang. Kelihatannya dia tidak bermaksud lari. Bob berbicara lagi. Sebelum kita susul, lebih baik diperiksa dulu apakah ada bekas kakinya di lantai, usulnya. Saat berikutnya 2 senter dinyalakan, menerangi lantai tempat sosok tubuh tadi berada. Tidak ada bekas kaki di situ. Laki-laki yang bersuara berat berbicara dengan nada bingung. Sama sekali tidak nampak tapak kaki di atas debu. Rupanya ia mengambang. Yuk, kita terus, karena sudah kepalang tanggung, kata salah seorang dengan tegas. Aku paling depan. Ternyata yang berbicara laki-laki yang bertubuh kekar. Dengan langkah gagah ia maju, disusul orang-orang yang lain. Mereka sampai di ujung serambi dalam, dan menghadap sebuah gang. Di tempat itulah bayangan tadi hilang. Seseorang menyorotkan senternya ke dalam gang itu. Nampak 2 pintu di situ. Kedua pintu itu terbuka. Sedang di ujung gang hanya ada dinding. Tidak ada jendela, tidak ada pintu di situ. Senter dipadamkan kembali. Sesaat kemudian sosok tubuh kehijauan tadi muncul kembali dari salah satu pintu. Geraknya seperti bergeser sepanjang dinding, menuju ke ujung gang yang buntu. Sesampai di sana bayangan itu memudar dengan pelan-pelan, dan akhirnya lenyap. Seolah-olah meresap masuk ke dinding, kata Bob kemudian. Dan di lantai sama sekali tidak nampak tapak kaki. Chief Reynolds, kepala polisi kota kecil itu yang tak lama kemudian datang bersama anak buahnya, juga tidak berhasil menemukan apa-apa di situ. Sama sekali tidak ada tanda bahwa ada orang di rumah itu, selain kelompok yang masuk bersama Pit dan Bob. Merekalah yang memanggil polisi. Sebagai petugas polisi, Chief Reynolds tidak bisa percaya bahwa ada 8 saksi yang melihat hantu, atau mendengar jeritan hantu. Tapi tidak ada pilihan lain baginya. Ia harus menerima kesaksian itu. Soalnya, beberapa waktu kemudian pada malam itu juga seorang tukang jaga malam melaporkan bahwa ia melihat sesosok tubuh hijau menyeramkan, sedang mengendap-endap dekat pintu masuk sebelah belakang dari sebuah gudang besar. Tapi ketika didekati, bayangan itu menghilang. Setelah itu datang laporan lagi. Seorang wanita yang ketakutan menelepon polisi. Katanya, ia terbangun karena mendengar bunyi orang mengerang. Ketika memandang keluar, dilihatnya sesosok tubuh yang memancarkan sinar kehijauan berdiri di teras rumahnya. Bayangan itu menghilang ketika lampu luar dinyalakan. Lalu ada pula 2 pengemudi truk di sebuah restoran yang dibuka sepanjang malam. Mereka melaporkan ada sesosok tubuh samar berdiri di samping truk mereka. Laporan terakhir masuk lewat radio polisi. 2 petugas yang sedang berpatroli dengan mobil mengatakan bahwa mereka melihat sesosok tubuh mencurigakan di pemakaman Green Hills. Chief Reynolds bergegas ke sana, lalu langsung masuk lewat gerbang besi yang besar. Dan ia terpaku di situ. Sesosok tubuh samar kehijauan nampak sedang berdiri bersandar pada suatu monumen tinggi berwarna putih. Ketika Chief Reynolds menghampirinya, bayangan itu lenyap, seolah-olah masuk ke dalam tanah. Chief Reynolds menyorotkan senternya ke monumen putih itu. Ia menatap tubuh makam Matthias Green. Makam patua bernasib malang, yang meninggal dunia 50 tahun yang lalu dalam gedung kuno yang kata orang berhantu. Bab 2 Bob dan Pit dipanggil. Ai, jeritan seram itu terdengar lagi. Tapi sekali ini Bob dan Pit tetap tenang. Bunyi itu merupakan rekaman, yang datang dari tape recorder. Saat itu mereka sedang berkumpul di markas besar. Pemimpin trio detektif, Jupiter Jones, dengan penuh perhatian mendengar hasil rekaman Bob malam sebelumnya. Setelah itu tidak ada jeritan lagi, Jupe, kata Bob. Sisanya cuma pembicaraan saja dengan orang-orang yang datang kemudian. Aku baru teringat bahwa tape recorder masih jalan ketika hendak masuk ke rumah, lalu kumatikan. Tapi Jupiter mendengarkan semua yang ikut direkam. Suara orang-orang yang berbicara malam sebelumnya terdengar dengan jelas, karena waktu itu Bob menyetel tombol rekaman sampai habis. Setelah rekaman terputus karena dimatikan Bob, Jupiter menghentikan pesawat itu. Ia duduk termenung sambil mencubit-cubit bibir bawahnya, tanda bahwa ia sedang memutar otak. Jeritan tadi kedengarannya suara manusia, katanya.
Bunyinya seperti jeritan seseorang yang jatuh di tangga, dan akhirnya lenyap karena ia tidak mampu berteriak lagi. Ya, persis begitulah kedengarannya, seru Bob. Dan itulah yang terjadi dalam rumah itu, 50 tahun yang lalu. Matthias Green, pemiliknya, jatuh dari tangga sehingga mati karena patah lehernya. Mungkin ketika jatuh ia menjerit. Hei, tunggu dulu, Sang Gapit. Kenapa kita mendengar jeritannya itu, 50 tahun kemudian? Mungkin jeritan itu gema yang datang dari alam baka, kata Jupiter dengan serius. Jangan suka ngomong begitu, kata Pete. Seram rasanya. Tapi mana mungkin suara jeritan 50 tahun yang lalu, masih terdengar sekarang. Entahlah, aku juga tidak tahu, kata Jupiter. Bob, kau kan yang bertugas mengurus catatan dan penyelidikan pada biro detektif kita ini. Coba jelaskan secara terperinci kejadian itu, lalu apa yang berhasil kau selidiki mengenai sejarah Green Mansion? Green Mansion itu rumah tua yang dulu tempat tinggal Matthias Green. Artinya Wisma Green. Ya, kata Bob memulai penuturannya, setelah menarik napas panjang dulu sebelumnya. Kemarin malam aku dan Pete datang ke sana, setelah mendengar kabar bahwa rumah itu sudah mulai dibongkar. Aku bermaksud menulis artikel mengenainya, dan menyiapkannya untuk dimuat dalam terbitan pertama majalah sekolah pada semester musim gugur nanti. Aku sengaja membawa tape recorder. Aku hendak merekam kesan-kesanku di situ, lalu kemudian baru kusalin di atas kertas. Rumah itu kelihatannya menyeramkan. Kami berdiri dalam gelap. Tapi bulan kemudian muncul, ketika kami sudah 5 menit di situ. Tiba-tiba terdengar jeritan melengking. Aku cepat-cepat memutar tombol untuk mengeraskan suara yang masuk. Maksudku hendak bersiap merekam kalau jeritan itu terdengar lagi, karena aku tahu kau perlu pendengarnya. Bagus, kata Jupiter. Jalan pikiranmu sudah seperti detektif yang cekatan. Aku sudah mendengar rekaman pembicaraan orang-orang yang datang kemudian. Jadi lanjutkan dengan kejadian setelah kalian masuk ke rumah. Bob meneruskan ceritanya. Diterangkannya bagaimana mereka memeriksa seluruh rumah, lalu melihat sosok tubuh samar kehijauan, mula-mula di tingkat bawah, kemudian naik tangga ke tingkat atas, di mana bayangan itu meluncur sepanjang dinding seram di atas dan akhirnya menghilang, seperti masuk ke dalam dinding. Dan sama sekali tidak ada bekas kaki, kata Pete. Bob teringat akan hal itu, dan ia meminta agar orang-orang yang memegang senter memeriksa lantai dengan seksama. Bagus, kata Jupiter memuji. Lalu, beberapa orang yang melihat bayangan hijau itu bersama kalian. 6 orang, kata Pete. 7, bantah Bob. Kedua remaja itu saling berpandangan dengan heran. 6, kata Pete paling dulu. Aku yakin. Laki-laki bertubuh kekar yang berjalan paling dulu, lalu yang bersuara berat, laki-laki yang membawa anjing kecil, laki-laki yang memakai kacamata, lalu 2 orang lagi yang tidak begitu kuperhatikan. Mungkin kau benar, kata Bob, agak sangsi. Aku menghitung jumlah mereka ketika sedang memeriksa di dalam rumah. Anehnya, 2 kali kuhitung jumlahnya 7 orang, dan sekali 6. Kurasa itu tidak begitu penting, kata Jupiter. Ia rupanya lupa pada peraturannya sendiri, yaitu bahwa dalam menghadapi peristiwa misterius, petunjuk yang paling sepele pun mungkin penting sekali artinya. Sekarang ceritakan saja sejarah rumah tua itu. Kemudian kami pergi dari sana, kata Bob melanjutkan penuturannya. Orang-orang yang semula bersama kami, terpecah ke dalam beberapa kelompok. Salah satu kelompok memanggil polisi. Koran-koran pagi ini penuh dengan berita mengenainya. Tadi sebelum kemari, aku mampir sebentar di perpustakaan. Tapi aku tidak berhasil menemukan informasi mengenai Green Mansion di sana. Soalnya, rumah tua itu sudah dibangun sebelum ada kota Rocky Beach, jadi perpustakaan juga belum ada. Tapi menurut berita koran, gedung itu dibangun 60 atau 70 tahun yang lalu, oleh Matthias Green. Semasa hidupnya ia nahoda kapal dagang yang berlayar ke Cina. Kata orang, ia dulu terkenal berwatak keras. Tidak begitu banyak yang diketahui tentang dirinya. Tapi rupanya ketika pada suatu kali ia berlayar lagi ke Cina, di sana ia mengalami kesulitan. Sebagai akibatnya, ia terpaksa buru-buru lari dari sana. Ia kembali ke sini membawa istri, seorang putri Cina. Ada kabar yang mengatakan bahwa Matthias Green pindah dan tinggal di sini setelah bertengkar dengan iparnya. Ipar, itu satu-satunya kerabat yang masih ada waktu itu. Menurut kabar lain, Matthias Green takut terhadap pembalasan dendam sekelompok bangsawan Cina. Mungkin mereka itu kerabat istrinya. Karena itu ia membangun rumah di sini, untuk menyembunyikan diri. Waktu itu daerah sini kan masih liar, belum berkembang seperti sekarang. Nah, pokoknya ia kemudian hidup dengan gaya mewah di Green Mansion, dengan sejumlah besar pelayan orang Cina. Patwa itu senangnya memakai jubah hijau, menirukan gaya bangsawan Manchu. Segala perbekalan keperluan hidup diantarkan sekali seminggu dengan gerobak kuda dari Los Angeles. Pada suatu hari ketika gerobak itu datang lagi, kusirnya menemukan rumah tua itu dalam keadaan kosong. Yang ada di situ cuma Matthias Green. Tapi ia sudah mati. Mayatnya tergeletak di kaki tangga, dengan leher patah. Polisi yang kemudian dipanggil menarik kesimpulan bahwa patwa itu meninggal karena kecelakaan. Ia minum-minum lalu terjatuh sehingga lehernya patah. Sedang para pelayan semuanya minggat malam itu juga, karena takut dipersalahkan. Bahkan istrinya, putri Cina itu pun tidak ada lagi di situ. Polisi tidak berhasil menemukan seorang pun yang bisa memberi keterangan. Semasa itu kebanyakan orang Cina yang tinggal di sini segan membuka mulut dan merasa takut menghadapi polisi. Karena itu para pelayan ada yang pulang ke Cina, dan selebihnya pergi ke San Francisco untuk kemudian menghilang di kampung Cina kota itu. Jadi misteri kematian Matthias Green tetap tidak berhasil diungkapkan secara tuntas. Iparnya yang di San Francisco, seorang wanita yang hidup menjanda mendapat warisan seluruh hartanya. Dari uang yang ditinggalkan, janda itu kemudian membeli kebun anggur. Kebun itu letaknya di suatu lembah bernama Garden Valley, dekat San Francisco. Ia tidak mau tinggal di Green Mansion. Tapi ia juga tidak mau menjualnya. Bahkan setelah janda itu meninggal dunia, rumah tua itu dibiarkan saja tanpa perawatan. Namun akhirnya tahun ini putri janda itu, Lydia Green namanya, menjual Green Mansion pada seorang pembangun yang hendak membongkar rumah tua itu. Pembangun itu bermaksud membangun gedung-gedung modern di atas tanahnya. Jadi karena itulah rumah itu kini dirobohkan. Nah, itulah semuanya yang bisa kulaporkan. Laporanmu cermat, Bob, kata Jupiter memuji. Sekarang kita periksa saja kabar-kabar yang ada dalam koran. Sambil berkata begitu dijejerkannya beberapa lembar surat kabar di atas meja. Satu terbit di Los Angeles, satu lagi di San Francisco dan yang ketiga surat kabar terbitan Rocky Beach. Surat kabar setempat memasang kepala berita paling besar mengenai kejadian-kejadian aneh yang dialami malam sebelumnya. Tapi kedua surat kabar kota besar itu pun menyediakan ruangan yang cukup besar untuk kejadian itu. Kepala berita yang dipasang sangat dramatis. Hantu meninggalkan rumah yang dibongkar menyebar kengerian di ROCKY Beach dengan jeritan hantu hijau gentayangan di ROCKY Beach setelah rumah dirobohkan hantu hijau mencari tempat baru karena rumahnya dibongkar. Berita-berita itu ditulis dengan nada tidak serius. Tapi semua fakta yang baru saja dipaparkan oleh Bob Andrews tertera di situ.
Tapi tidak diberitakan bahwa kepala polisi Rocky Beach, Chief Reynolds serta dua anak buahnya melihat sendiri sosok tubuh hijau di pemakaman. Rupanya hal itu tidak diceritakan oleh Reynolds pada wartawan, karena khawatir ia akan menjadi bulan-bulanan ejekan orang banyak. Di sini tertulis bahwa hantu itu dilihat di luar sebuah gudang besar, kata Jupiter sambil menuding surat kabar setempat. Lalu setelah itu di teras rumah seorang wanita, dan akhirnya di samping beberapa truk yang diparkir di luar sebuah restoran di mana pengemudi truk sering mampir. Kelihatannya seolah-olah hantu itu sedang mencari-cari tempat kediaman baru, karena rumahnya dibongkar. Ya, kata Pete dengan nada mengejek. Mungkin saja ia membonceng mobil, pergi dari Rocky Beach. Mungkin saja, kata Jupiter. Ia menanggapi keinginan Pete dengan serius, walau hantu mestinya tidak memerlukan sarana angkutan konvensional. Aduh, ampun, keluh Pete. Ia merebahkan kepalanya ke atas lengan yang terjulur di meja, pura-pura pingsan. Mati aku mendengar kalimatmu yang panjang-panjang itu, Jupe. Apa itu, konvensional? Artinya lazim atau biasa, jawab Jupiter. Kejadian ini rasanya misterius sekali. Selama belum ada fakta baru yang tampil. Ia tidak menyelesaikan kalimatnya, karena terganggu oleh suara bibinya. Bibi Matilda Jones itu seorang wanita bertubuh besar. Dan suaranya sebanding dengan ukuran tubuhnya. Ialah yang sebetulnya mengelola perusahaan keluarga itu. Menurut istilah sekarang, Bibi Jones itu bosnya, John Salvador. Bob Andrews, seru Bibi Jones. Ayo keluar dari balik tumpukan besi tua itu. Kemarilah, ayahmu mencarimu. Kau juga, Pete. Bab 3 kamar tersembunyi. Seketika itu juga ketiga remaja itu merangkak keluar lewat terowongan 2, dan muncul di tempat terbuka dekat pondok rapi yang dijadikan kantor perusahaan barang bekas itu. Bibi Matilda Jones ada di situ. Ia sedang mengobrol dengan ayah Bob yang bertubuh jangkung dan berkumis, dengan kilatan mata ramah. Muncul juga kau akhirnya, nak, katanya pada Bob. Yuk, kita harus bergegas. Chief Reynolds ingin bicara denganmu. Kau juga, Pete. Pete menelan ludah karena kaget. Apa? Chief Reynolds ingin bicara dengan dia. Pete merasa tahu apa yang akan dibicarakan nanti. Pasti tentang kejadian kemarin malam. Aku juga boleh ikut, Pak Andrews. Tanya Jupiter. Mukanya yang bundar kelihatan bersemangat. Kami ini kan satu tim. Jadi kalau dipanggil, ketiga-tiganya harus datang. Kurasa tak apa kalau ditambah seorang lagi, kata Pak Andrews sambil tersenyum. Ayolah, Chief Reynolds menunggu dalam mobil polisi di luar. Kita akan ikut dengan dia. Di luar menunggu sebuah mobil hitam. Chief Reynolds, kepala polisi Rocky Beach sendiri yang mengemudikan. Orangnya gempal. Kepalanya sudah agak botak. Tampangnya saat itu serius. Bagus, Bill, katanya pada ayah Bob. Sekarang kita cepat-cepat saja berangkat. Ingat Anda kan orang sini juga. Kuharapkan bantuan Anda menghadapi wartawan yang datang dari luar. Apabila soal ini, ya, apabila kejadian aneh ini ternyata kemudian menjadi semakin aneh. Tentu saya bersedia membantu, Chief, kata Pak Andrews. Tapi sementara dalam perjalanan ke Green Mansion, sebaiknya Anda dengarkan dulu apa yang dilihat anak saya beserta temannya kemarin malam di sana. Ya, baiklah, coba ceritakan, kata Chief Reynolds, sementara mobil mulai meluncur dengan kecepatan tinggi. Aku sudah mendengarnya dari beberapa orang yang kemarin ada di sana. Tapi sekarang ceritakanlah pengalamanmu. Secara ringkas Bob menceritakan pengalaman bersama Pete malam yang lalu. Chief Reynolds mendengarkan sambil menggigit-gigit bibir. Ya, persis begitulah laporan orang padaku, katanya kemudian dengan tampang suram. Tapi walau begitu banyak saksi mata, aku cenderung mengatakan itu mustahil, cuma... Chief Reynolds tidak melanjutkan kalimatnya. Ayah Bob, seorang wartawan yang cekatan, menatap kepala polisi itu dengan tajam. Saya mendapat firasat bahwa Anda sendiri juga melihat hantu hijau itu, Sam, katanya pada Chief Reynolds. Oleh sebab itu Anda tidak berkeras mengatakan bahwa itu tidak mungkin. Memang, betul, Chief Reynolds mengeluh. Aku juga melihatnya. Di pemakaman. Tepatnya di dekat tugu peringatan yang didirikan untuk mengenang Matthias Green. Dan sementara aku memandangnya, sosok hijau itu terbenam ke dalam tanah tempat makam itu lalu lenyap. Pete, Bob dan Jupiter mendengarkan dengan penuh minat. Sedang ayah Bob memandang kepala polisi itu dengan pandangan bertanya. Bisakah saya memuat keterangan Anda itu, Sam? Tanyanya. Naluri kewartawanannya timbul. Tidak, Anda tidak boleh mengutip kata-kataku itu. Tukas Chief Reynolds. Keteranganku tadi off the record, tidak untuk diketahui umum. Wah, aku sampai lupa bahwa kalian bertiga juga ada, katanya sambil memandang ketiga remaja yang mendengarkan dengan asyik. Kalian tidak boleh meneruskan ceritaku tadi pada orang lain, mengerti? Baik, Pak, kata Jupiter. Jadi sosok hijau itu keseluruhannya dilihat oleh, nanti dulu, dua pengemudi truk di depan restoran, wanita yang menelepon, penjaga malam di gudang, lalu aku serta kedua anak buahku, kedua remaja ini. Keseluruhannya 9 orang, Sam, selapa Andrews. 9, ditambah ke 6 orang yang datang malam kemarin untuk melihat-lihat rumah tua itu, kata Chief Reynolds. Keseluruhannya 15 orang. 15 orang saksi yang melihat sosok tubuh yang seperti hantu. Yang ada di Green Mansion kemarin malam benam atau 7 orang, Chief? Tanya Jupiter. Pete dan Bob tidak sependapat mengenainya. Aku tidak tahu pasti, kata Chief Reynolds dengan nada menggerutu. 4 orang datang melaporkan kejadian itu. 3 dari mereka mengatakan bahwa mereka semula berenam. Sedang yang satu lagi ngotot, mengatakan mereka bertujuh. Aku tidak bisa berbicara dengan yang lain-lainnya, karena tidak berhasil menghubungi mereka. Rupanya mereka tidak ingin nama mereka tersebar sehubungan dengan kejadian ini. Tapi pokoknya, saksi mata ada 15 atau 16 orang. Tidak mungkin orang sebanyak itu salah lihat. Aku lebih senang apabila kejadian itu bisa kuanggap perbuatan iseng belaka, tapi sesudah menyaksikannya sendiri, melihat dengan mata sendiri bagaimana sosok tubuh itu menghilang ke dalam kubur, ya. Sementara itu mobil sudah memasuki pekarangan Green Mansion yang tidak terawat. Dilihat siang hari bangunan itu mengesankan sekali bentuknya, walau satu sayapnya sudah dibongkar sebagian. 2 orang polisi menjaga di pintu. Sedang seorang laki-laki dengan setelan coklat nampak menunggu dengan sikap tidak sabar. Siapa itu? Gumam Chief Reynolds, sementara mereka keluar dari mobil. Mungkin reporter, Chief Reynolds. Laki-laki bersetelan coklat yang tampangnya kelihatan cerdas itu menyapa sambil datang menghampiri. Cara bicaranya cepat sekali. Anda Chief Reynolds, kan? Saya sudah menunggu dari tadi. Apa sebabnya saya tidak boleh masuk ke rumah klien saya? Rumah klien Anda? Chief Reynolds menatap orang itu. Anda ini siapa? Mama saya Harold Charson, kata orang itu. Ini kan rumah Miss Lydia Green. Saya pengacaranya, dan sekaligus juga sepupunya. Saya mewakili kepentingannya. Begitu saya membaca berita dalam surat kabar tadi pagi tentang kejadian kemarin malam, saya langsung datang dengan pesawat terbang dari San Francisco, lalu naik mobil sewaan kemari. Saya ingin menyelidiki kejadian itu. Rasanya itu cuma omong kosong yang fantastis. Kalau fantastis, cocok, kata Chief Reynolds, tapi bukan omong kosong. Aku senang Anda ada di sini sekarang, Pak Charson, karena mungkin kami memang perlu memanggil Anda. Kedua bawa hantu ini kusuruh menjaga di sini agar mencegah masuknya orang-orang yang tidak berkepentingan. Karena itulah mereka melarang Anda masuk.
Tapi sekarang kita masuk saja semua sekarang, untuk melihat-lihat di dalam. Aku membawa 2 orang remaja yang ikut melihat kejadian itu kemarin malam, dan mereka akan menunjukkan di mana tepatnya bayangan aneh itu muncul. Chief Reynolds memperkenalkan Pak Andrews, Bob, Pete dan Jupiter pada Harold Carson. Setelah itu ia mendahului masuk ke dalam rumah, sementara kedua bawahannya ditinggal di luar untuk menjaga. Dalam kamar-kamar yang besar dan gelap di dalam masih terasa ada kesan seram seperti malam sebelumnya. Bob dan Pete menunjukkan pada Chief Reynolds di mana tepatnya mereka berada, dan di mana sosok tubuh kehijauan itu mula-mula nampak. Setelah itu Pete mendahului naik ke tingkat atas. Bayangan itu meluncur naik tangga ini, lalu menyusur serambi, katanya. Sebelum kami menyusulnya, lantai diperiksa dulu untuk mencari jejak kaki. Itu gagasan Bob. Tapi debu yang menutupi lantai masih kelihatan seperti semula. Tidak nampak tapak kaki di situ. Bagus, nak, kata Pak Andrews sambil menepuk bahu anaknya. Lalu hantu itu menuju gang itu, kata Pete sambil menuding, dan berhenti di ujungnya. Tapi tahu-tahu lenyap, seperti masuk ke dalam dinding. Gumam Chief Reynolds. Tampaknya masam, sementara semua menatap ujung gang yang berupa dinding belaka. Harold Carson menggeleng-gelengkan kepala. Kelihatannya bingung. Saya tidak bisa mengerti, katanya. Benar-benar tidak mengerti. Memang, banyak desas-desus yang mengatakan bahwa rumah tua ini ada hantunya. Tapi selama ini saya tidak percaya. Sekarang, entahlah. Saya benar-benar bingung. Pak Carson, kata Chief Reynolds, Anda tahu apa yang terdapat di balik dinding itu? Orang yang ditanya mengejapkan matanya. Tidak, katanya. Apa yang mungkin ada di baliknya? Untuk menyelidiki itulah kami ke sini, kata kepala polisi itu, dan karena itulah aku merasa senang Anda hadir di sini. Pagi ini salah seorang pekerja yang disuruh membongkar rumah ini mengambrukkan sebagian dari dinding luar bagian ini. Rupanya gang ini posisinya berada di atas bagian bawah yang sedang diruntuhkan. Pekerja itu tahu-tahu melihat sesuatu, lalu langsung berhenti bekerja dan memanggil aku. Melihat sesuatu. Kening Pak Carson berkerut. Astaga, apa yang dilihatnya? Orang itu tidak bisa mengatakannya dengan pasti, jawab Chief Reynolds, tapi menurut perasaannya, di belakang dinding ini kelihatannya seperti ada kamar lagi. Kamar rahasia. Dan karena Anda kini ada di sini, kita akan membongkar dinding ini dan melihat ada apa di belakangnya. Harold Carson mengusap-usap keningnya dengan sikap bingung. Diliriknya Pak Andrews yang sedang sibuk mencatat. Kamar rahasia, kata Pak Carson. Saya belum pernah mendengarnya. Pete, Bob dan juga Jupiter sudah gelisah saja karena asyik, ketika 2 orang polisi muncul dengan kapak dan linggis. Sekarang buat lubang di dinding itu, kata Chief Reynolds pada mereka. Lalu menambahkan pada Pak Carson, Anda setuju, kan? Tentu saja, Chief, kata pengacara dari San Francisco itu. Rumah ini memang harus dibongkar. Kedua polisi itu bekerja dengan bersemangat. Tak lama kemudian dinding itu sudah berlubang besar. Nampak jelas bahwa di belakangnya ada ruangan yang cukup lapang. Ruangan itu gelap. Ketika lubang sudah cukup besar sehingga bisa dilewati seseorang, Chief Reynolds datang menghampiri lalu menyorotkan senternya ke dalam. Astaga, katanya, lalu masuk ke dalam ruangan gelap itu. Pak Carson dan ayah Bob bergegas menyusul. Terdengar seruan-seruan mereka, menandakan keheranan. Jupiter cepat-cepat menyelinap masuk, diikuti oleh Pete dan Bob. Ternyata ruangan di balik tembok itu suatu kamar kecil. Ukurannya sekitar 2 kali 2,5 meter. Keadaan kamar itu agak terang, karena ada cahaya matahari masuk lewat retakan di dinding yang sudah mulai diruntuhkan. Kini ketiga remaja itu tahu, apa sebabnya ketiga orang dewasa yang lebih dulu masuk terdengar begitu kaget. Ruangan itu kosong. Hanya ada satu benda di situ. Dan benda itu, peti mayat. Peti itu terletak di atas sepasang kuda-kuda yang terbuat dari kayu yang digosok mengkilap. Peti mayat itu sendiri berukir indah dan mengkilap. Tapi perhatian ketiga laki-laki dewasa itu terarah pada apa yang terdapat di dalamnya. Jupiter dan kedua temannya mendekati mereka, lalu ikut menjengukkan kepala ke dalam peti itu. Mereka kaget setengah mati, karena di dalamnya ada jerangkong manusia. Jerangkong itu diselubungi jubah hijau indah yang sudah rusak karena tuanya. Tapi walau demikian mereka tahu pasti bahwa itu jerangkong manusia. Sesaat tidak ada yang bicara. Akhirnya Harold Carson yang paling dulu membuka mulut. Lihatlah, katanya, sambil menuding sekeping pelat perak yang terpasang pada dinding peti. Di sini tertulis, istri tercinta Matthias Green. Bersemayamlah dengan tenang di dekatku. Putri Cina, istri Matthias Green. Kata Chief Reynolds dengan suara serak. Bayangkan, padahal semua mengira ia hingga ketika Pak tua itu meninggal dunia, kata ayah Bob menambahkan dengan suara tertahan. Ya, betul, kata Harold Carson. Tapi ternyata inilah yang terjadi. Ini urusan yang perlu saya tangani sendiri, Chief, demi kepentingan keluarga. Sambil berkata begitu, ia meraih ke dalam peti mati. Ketiga remaja tidak bisa melihat apa yang diperbuatnya, karena tubuh ketiga laki-laki dewasa menutupi pandangan. Tapi sesaat kemudian Pak Carson nampak memegang seuntai benda yang bentuknya bulat dan berwarna kelabu suram, diterangi cahaya senter yang ada di tangan Chief Reynolds. Mestinya inilah mutiara hantu yang terkenal itu, yang menurut kabar dicuri paman Matthias dari seorang bangsawan Cina. Mutiara inilah yang menjadi sebab kenapa ia melarikan diri dari Cina lalu bersembunyi di sini. Mutiara kelabu ini tak ternilai harganya. Kami menyangka sudah hilang, ketika paman Matthias meninggal dunia, kami mengira istrinya lari kembali ke Cina dengan membawa mutiara ini. Tapi ternyata masih tetap ada di sini. Ya, bersama putri Cina itu, kata ayah Bob.